16:27. Halo Bu Uti. Istilahnya di Alkitab. Di Alkitab dari kitab Wahyu sampai Kejadian, tapi memang belum semuanya sih yang saya baca juga. Kalau saya memandang dari perspektif Islam, sebenarnya di Alkitab bahkan yang di agama Islam pun mengakui dari sebagian dari kalangan Islam itu. Sebenarnya di Alkitab itu apa ya? Bahasa di Alkitab itu terlalu banyak mengandung bahasa filsafat. Sehingga begitu ada diskusi di channel-channel YouTube dimanapun, sehingga bahasa filsafat ini hanya bisa diartikan secara tekstual. Nah, ini yang jadi permasalahan dalam sebuah diskusi, makanya malah jadi gontok-gontokan. Sedangkan untuk mengupas satu buku kitab suci dalam agama Islam itu kurang lebih kita harus menguasai 15 metodologi ilmu. Kurang lebih seperti itu. Kita menguasai separuhnya aja udah alhamdulillah. Atau misalkan 4 aja nggak jadi masalah. Nah, sedangkan di kitab Bible itu, kalau saya pelajari, banyak sekali kesamaannya dengan Islam itu. Bahkan itu pun ada tercantum di hadis. Ini yang menariknya itu di situ. Cuman saya lihat memang tinggal di tingkat pemahaman kita itu yang berbeda. Sehingga di agama Kristen pun banyak aliran, misalkan Kristen Trinitas lah, apalah. Nah, sedangkan di kalangan Islam itu tidak mengerti aliran dalam Kristen itu ada berapa macam. Ternyata mereka juga punya aliran. Nah, ini yang sering kurang dipahami dari kami istilahnya orang-orang Muslim. Sedangkan kami juga mengakui di Islam sendiri banyak aliran itu. Banyak aliran itu. Yang penting tidak istilahnya aliran itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, maupun istilahnya ijtihad para ulama. Karena itu merupakan satu konstruksi dalam beragama. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, sehingga di Bu Uti kalau misalkan saya membaca Alkitab itu, Alkitab itu terlalu banyak istilahnya apa ya? Punya kesamaan dalam Islam. Bahkan ulama-ulama dalam Islam itu berpendapat yang pernah saya temui. Sedikitnya ada di agama Kristen itu kalau misalkan mengamalkan istilahnya kitabnya sendiri, maka Tuhan yang sebenarnya itu yang berhak disembah itu akan terbukti dengan sendirinya. Begitu Ibu Uti. Kalau saya melihat dari saya membaca Alkitab itu sendiri. Karena terjadi diskusi yang berkepanjangan dan gontok-gontokan, nyungseplah apa segala macam, karena kita memahami dari bahasa Alkitab itu sendiri terlalu banyak yang tekstual. Sedangkan yang banyak bahasa metaforanya dalam filsafat bahasa Alkitab itu banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Jadi tidak bisa dibedah dengan secara tekstual saja. Saya pernah Bu 2020, cuman ketemu sama tim dari Pak Yusuf Manubulu waktu itu. Saya pernah diskusi sama timnya mereka. Diskusi. Cuman diskusi itu saya juga nggak pernah karena yang namanya berpendapat itu tetap dia berproses. Jadi kita tidak bisa mencela. Misalkan lawan diskusi, wah kamunya bodoh lah apa segala macam. Saya tidak ada seperti itu. Buat apa juga kita mencela. Nah, itu yang saya maksud dalam setiap diskusi seperti itu. Jadi bahasa Alkitab itu kalau yang saya pernah baca tidak bisa semua itu dipahami secara tekstual aja. Nah, disinilah yang terjadi antara diskusi dengan Islam dengan Kristen saling gontok-gontokan. Makanya saya malah sering senyum. Karena tidak semuanya dipahami dengan tekstual. Itu aja Bu Uti. Iya. Halo? Saya harus jawab apa, Pak? Bapak nggak bertanya. Terus saya harus jawab apa, Pak? Bapak nggak bertanya, nggak apa. Bapak cuma kasih pandangan sendiri. Saya harus jawab begini. apa? Kalau misalkan Ibu kan istilahnya diskusi dengan misalkan dengan orang Islam. Karena misalkan membahas ayat apalah gitu. Misalkan dari Alkitab misalkan membahas misalkan
dari contoh saja kita misalkan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, ini kan yang menjadi pangkal pokok dari iman Kristen dari Trinitas. Iya kan Bu ya? Nah, saya pernah pernah diskusi dengan teman-teman Kristen 2019 sampai saya waktu itu diblokir dari YouTube sendiri waktu itu. Hanya untuk membahas Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Alasannya mereka, cara saya memahami Injil Yohanes 1 ayat 1 sangat berbeda dengan yang mereka pahami. Karena menurut saya, Ibu Uti, ini Injil Yohanes ayat 1 ini terlalu bahasa filsafat, dan si penulis ini tahu betul apa yang dia tulis. Dan ini mengandung bahasa filsafat paling dalam. Itu yang, dan di Islam pun dipelajari ini yang Injil Yohanes 1 ayat 1 Bu sampai 14 itu dari Islam kalangan tasawuf atau golongan sufi ini dipelajari. Ini dipelajari. Jadi kalau misalkan Ibu Uti banyak orang Islam tidak terlalu tahu dengan bahasa-bahasa yang begitu, sebenarnya kalangan Islam juga mempelajari. Ya, terutama saya pengen lihat penjelasan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu secara detailnya itu seperti apa. Nah, itu saya belum pernah dari para pendeta yang pernah membahas itu secara detail. Karena menurut saya filsafat bahasa di Injil Yohanes itu terlalu dalam, Bu. Karena ini berbicara dengan masalah penciptaan. Apakah Yesus itu dicipta atau tidak? Kan tinggal di situ. Itu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira istilahnya apa ya? Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Ini kan banyak yang mengklaim bahwa ini adalah titik pangkal dari konsep Trinitas yang mereka bangun itu, bahwa istilahnya Yesus itu sebagai firman. Ibu meyakini itu kan? Iyalah Pak. Sekarang Bapak mau itu apa? Mau masalahnya apa gitu loh masalahnya? Nah, saya istilahnya belum mendapatkan satu penjelasan dari para narasumber yang di YouTube yang istilahnya bahkan yang boleh dibilang yang Rudy Yohanes lah atau apa itu, saya belum puas dengan istilahnya dengan jawaban mereka itu. Ya barangkali Ibu bisa, ya. Ya kalau saya jawab, Bapak mau terima nggak? Sekarang masalahnya mau terima atau enggak? Kan kalau orang benar-benar pengen tahu. Bu, kalau saya orangnya itu apapun pendapat Ibu itu saya terima. Udah, karena setiap orang berpendapat itu berbeda-beda, dan itu pun berproses pemahaman itu. Jadi saya nggak bisa mencela Ibu, wah Ibu salah, nggak bisa. Kalau menurut Ibu gimana seperti itu? Coba Ibu misalnya menjelaskan istilahnya sedikit aja kira-kira. Nah gini Pak, tadi saya balik lagi ke komen Bapak yang pertama ya. Saya balik ke komen Bapak yang pertama. Tadi Bapak bahwa Alkitab itu ada persamaan dengan Quran. Bapak bilang gitu kan? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang gini. Jadi dengan mengatakan seperti itu seolah-olah Alkitab itu meniru Quran, gitu nggak? Betul nggak maksud Bapak? Saya tidak bermaksud istilahnya meniru, saya tidak. Saya dalam diskusi seperti ini saya tidak ada istilahnya apa ya, meniru Al-Quran meniru istilah Alkitab atau Alkitab meniru Al-Quran, tidak. Yang saya persesuaian. Betul, silakan Bu. Ya, iya sekarang gini Pak. Ini kan ada huruf A gitu kan, huruf A. Betul. Huruf A. Pertama-tama huruf A ini ditulis, huruf A ini jangan huruf A ya. Contohnya apa ya? Contohnya gini Pak. Ada buku huruf A lah, huruf A ya. Ditulis di buku, ditulis di buku hitam ya kan? Betul. Nah, kan? Nah, setelah itu yang kedua
Yang kedua, huruf A ini ditulis di buku biru. Nah, yang pertama itu yang mana, Pak? Sama-sama huruf A itu, Pak. Yang satu di buku hitam, yang satu di buku biru. Nah, yang pertamanya yang mana, Pak? Ini pertanyaan simpel sekali. Kalau Bapak mau hatinya jujur, Bapak yang pertama yang mana, Pak? Huruf A yang di buku hitam sama huruf A yang kedua ya, yang datang kedua huruf A di buku biru. Nah, yang pertama itu walaupun sama-sama huruf A. Yang pertama itu yang mana, Pak? Yang pertama yang mana, Pak? Yang jelas yang pertama itu di huruf A itu yang Ibu sebutkan itu. Ya, yang mana, Pak? Yang di buku apa tadi contoh buku hitam? Yang pertama huruf A di buku hitam. Ya, iya, itulah. Yang nongol, yang ada duluan itu kan, Pak. Yang ada duluan itu Alkitab, betul, Pak. Betul. Nah, ini analoginya yang ada duluan itu Alkitab, Pak. Alkitab itu di kanon itu tahun 200 itu sudah ada Alkitab. Lalu tahun 600 baru ada Al-Quran. Jadi Bapak nggak bisa bilang kalau Al-Quran itu, Alkitab itu meniru Al-Quran. Terbalik, Pak. Jadi kalau ada kesamaan, yang belakangan inilah yang mengambil yang di duluan, gitu, Pak. Dari yang belakangan ini berasal daripada yang duluan. Jadi makanya kenapa ada kesamaan? Kenapa ada kesamaan? Karena diambil dari yang duluan, gitu, Pak. Karena Quran itu lahir adanya tahun 600-an, Pak. Ya, waktu Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu gitu loh. Kalau dia terima wahyu, sekarang kita pakai nalar-nalar ya Pak ya. Kalau memang dia terima wahyu ya, itu wahyu-wahyu yang dia terima itu tentu saja tidak ada dengan Alkitab kitab yang pertama, itu sudah di luar karena dia berdasarkan dari Tuhan gitu loh. Karena itu betul berasal dari Tuhan gitu loh. Tetapi kenapa dia bilang mengatakan wahyu, tetapi banyak yang wahyu-wahyu yang tertulis di Quran itu ada juga di kitab kami gitu Pak, ada juga di kitab kami. Nah, yang anehnya Pak, katanya kan wahyu gitu kan, katanya wahyu dari Tuhan. Nah, yang itu yang wahyu itu cuma ada kemiripan aja Pak, cuma kemiripan. Betul, memang cuma kemiripan. Betul, memang yang Ibu masukkan itu betul. Memang cuma kemiripan. Ya, cuman istilahnya ada kemiripan meskipun redaksi diksi kalimat yang di Alkitab itu ada kemiripan di Al-Qur'an meskipun dia tidak terlalu spesifik sama, Bu. Jadi cuman diksi kalimat itu barangkali yang ada kemiripan. Yang maksud saya seperti itu. Sekarang Pak ya, masalahnya yang ditulis ya. Nah, masalahnya yang di buku hitam ini dia adalah buku pertama. Nah, itu dia merupakan perjalanan ya. Itu merupakan buku yang merupakan perjalanan sejarah bangsa Israel sejak penciptaan manusia sampai di kitab Wahyu. Jadi ini bukan cuma firman Tuhan, tapi ini juga sejarah, Pak. Nah, sejarah ya. Jadi, tetapi ketika ada Quran, dia katanya dapat wahyu, tetapi itu kitabnya ada sedikit kesamaan dengan yang di Alkitab. Tetapi masalahnya ketika diurut-urut cuma mirip-mirip aja ceritanya, Pak. Nah, masalahnya yang ditulis di Al-Quran ini mengenai sejarah Musa, sejarah segala bangsa Yakub, ya sejarah Abraham, tapi kan hanya sepotong-sepotong, Pak. Nah, yang kitab sejarah itu sendiri yang ada buku pertama, gitu loh. Karena itu berdasarkan perjalanan, berdasarkan catatan-catatan sejarah dan orang-orang yang betul-betul memang menulis itu, gitu loh. Nah, setelah itu Al-Quran, dia menulis juga tentang Abraham, tetapi hanya sepotong-sepotong dan kisahnya pun sama sekali tidak sama dengan sejarah yang ada, gitu loh, Pak. Nah, sama sekali tidak berdasarkan sejarah yang ada. Dan itu klaimnya adalah itu bahwa itu berasal dari wahyu Tuhan, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan bisa salah, gitu loh, menulis sejarah yang benar, gitu loh. Kalaupun dia harus mengambil huruf A di kitab hitam itu, harusnya sama-sama plek huruf A, karena yang huruf A di buku hitam ini adalah sejarah, Pak. Sejarah. Tuhan nggak mungkin salah dengan sejarah karena dialah yang memimpin perjalanan sejarah bangsa itu gitu loh, Pak. Nah, setelah itu diurut-urut, Pak. Diurut-urut kan beda ya, ceritanya beda ya, tetapi mengatakan bahwa cerita sejarahnya beda, gitu. Tapi mengatakan bahwa itu adalah dari wahyu Allah. Tetapi Pak, masalahnya gitu loh. Nah, yang di dalam Quran itu
itu ayat-ayatnya, ceritanya itu tidak ditemukan di Alkitab, tetapi masalahnya itu Pak, yang menjadi keraguan saya adalah cerita-cerita itu Pak ditemukan di buku-buku dongeng itu loh Pak. Pada waktu itu, abad kedua itu, ada yang namanya buku apokrif pada waktu itu. Sejarah Alkitab yang seperti ini kan orang-orang dulu kan nggak punya hiburan. Jadi mereka suka karang-karang cerita dongeng. Waktu saya masih kecil juga saya suka ditulis-tulis, sambil tidur saya didongeng-dongengin. Nah, masalahnya Pak, ini saya jujur, makanya saya nggak percaya. Karena yang di Quran Bapak itu tidak ada di Alkitab yang sejarah, tetapi bisa ditemukan di buku apokrif gitu loh Pak. Apokrif di abad 2 gitu loh. Mengenai Abraham ya, mengenai Abraham yang katanya dia dibakar gitu kan. Dibakar, lalu mengenai Isra Mi'raj katanya. Itu semua lalu Isa menghidupkan burung. Itu nggak ada Pak di Alkitab Pak, nggak ada. Ya, nggak ada. Adanya itu di buku apokrif gitu loh Pak. Justru itu buku dongeng-dongeng, kisah tentang Isa, dongeng-dongeng tentang nabi-nabi. Karena pada masa itu marak Pak yang begitu gitu loh. Makanya saya jujur, saya nggak percaya kalau itu firman Tuhan karena seperti itu gitu loh Pak. Itu Pak. Nah sekarang kalau dikatakan itu firman Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan nggak tahu bedakan mana yang sejarah, mana yang buku dongeng gitu. Itu Pak. Nah, sekarang kita balik ya ke dalam Yohanes. Tadi ya, kita bahas Yohanes berapa Pak? Tadi Bapak itu? 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1. Oh iya, 1. Nah, gini kan. Nah, ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yohanes itu bukan Yohanes itu bukan ini. Nah, sekarang gini, sekarang saya tanya lagi sama Bapak ya. Kesaksian mana sih Pak gitu ya, kesaksian mana sih yang bisa kita percaya gitu kan. Dua-duanya ini kan Quran firman Tuhan, Alkitab juga kita sama-sama kan mengklaim firman Tuhan gitu kan Pak, kita sama-sama mengklaim. Tetapi kalau kita cuma ngomong soal imani, Bapak kan mengklaim Al-Quran firman Tuhan, yaitu iman Bapak. Nah, saya juga mengklaim Alkitab ini firman Tuhan, ini iman saya. Nah, kalau kita cuma ngomong soal iman, cara kita iman itu kita nggak usah berdialog gitu loh. Cukup imani saja, masukkan dalam hati dan kita beriman di situ. Nah, tetapi kan karena namanya berdialog, nah iman itu harus lebih maju lagi ya. Harus ada lebih maju selangkah. Maju selangkah yaitu dengan pembuktian. Bagaimana bisa kita mengatakan dua-duanya ini benar? Nggak bisa, Pak. Karena kebenaran itu absolut. Satu. Nah, itu dia. Ya, kalau dibilang kebenaran itu absolut. Nah, maka kita harus cari mana yang betul-betul benar. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah itu dia pembuktian yang mana yang betul-betul benar gitu loh, Pak. Nah, sekarang di Yohanes ini kan ditulis kan, 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya kan, Pak? Bapak tahu kan? Ya. Ya, ini bukan Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis sama Yohanes ini beda. Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri. Nah, gitu, Pak. Nah, kan? Ya. Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri, salah satu dari murid Yesus. Nah, ketika dia ada sama-sama Yesus, dia itulah saksi mata yang sah, Pak. Selama Yesus bersama dengan muridnya, dia mengutus muridnya itu yang 12 orang itu ya, mengutus muridnya yang 12 itu, mereka tuh bekerja sampai betul-betul padat acaranya, Pak. Tertulis di Alkitab betul-betul padat sampai Yesus mengatakan, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi mereka itu, Yesus sama murid-murid itu hampir 24 jam. Paling itunya tidur gitu loh. Setelah itu terus menginjili ke sana kemari gitu. Jadi jelas Yohanes ini dia ada sama Yesus terus. Yohanes ini saksi mata gitu loh. Jadi apakah salah ketika dia menulis berdasarkan yang dia lihat, berdasarkan saksi mata? Nah itu Pak, ya kan? Karena dia saksi mata. Nah sekarang di Al-Quran, kita balik lagi ya ke Al-Quran. Nah Al-Quran ini firman Tuhan, oke ya, saya juga percaya firman Tuhan dari Allah gitu kan. Tapi hanya soal imani ya kan, kalau soal pembuktian ya beda lagi. Nah hanya imani, Al-Quran kan katanya firman Allah. Tetapi prosesnya tidak sama dengan proses Yohanes, nggak sama Pak. Kenapa? Karena Yohanes itu dia adalah saksi mata. 100% dia bersama-sama dengan Yesus gitu loh. Jadi dia bisa menulis
apa yang dia tulis itu itulah yang kebenaran karena dia saksi mata. Nah, kalau di Quran Muhammad kan cuma Nabi Muhammad cuma bilang kalau dia semua ayat-ayat yang dia tulis itu adalah berdasarkan dari Allah. Tetapi dia sendiri bukan saksi mata untuk Allah itu, Pak. Ya, Allah katanya mewahyukan kepada Jibril. Lalu Jibril mewahyukan lagi kepada Muhammad. Jadi ada dua. Jadi selama ini Muhammad berinteraksi hanya kepada Jibril. Sedangkan Allah itu dikatakan dia hanya ada di arsy, tak terjangkau, tidak bisa disamakan, dia di arsy gitu loh. Nah, kalau misalnya itu dari Jibril ya, sebetulnya hanya berinteraksi dengan Jibril gitu loh. Allah sendiri tetap ada di singgasana. Nah, yang menjadi masalah ketika dia mengatakan dia dapat dari Jibril, tidak ada sama sekali, Pak, setitik pun bukti kalau Jibril itu ada gitu loh. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang mana kalau dengan begitu yang tidak ada saksi mata sama sekali kalau Jibril itu ada, Pak. Nah, itu sekarang Bapak bisa logika aja sendiri mana kesaksian yang benar gitu loh, Pak, gitu. Jadi ambil. Nah, ketika Bapak mengatakan ya Yohanes, sekarang kita bahas Yohanes ya. Kita bahas sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Karena ini pasti jawabannya panjang, jeda dulu dengan interaktif yang dari netizen ya, Bu ya, sebentar ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari netizen untuk Ibu Uti, katanya begitu kan? Ya. Minta tolong dijelaskan di dalam pandangan kekristenan apa perbedaan firman dan persamaan firman dan wahyu, Bu. Oh gitu ya. Nah ya ini dia. Silakan jawab dulu. Ini masih bicara tentang firman ya. Nah yang perlu Pak Handi ya, Pak Andi ketahui ya, netizen ketahui, Yesus itu kan dibilang firman yang menjadi manusia. Kenapa dibilang firman menjadi manusia? Nah ini hakikat Tuhan itu kita harus tahu sendiri. Allah itu roh. Nah itu. Ya, Tuhan Elohim, namanya Elohim. Ini antara Elohim dengan Allah itu bukan satu oknum yang sama loh, Pak. Beda loh, Pak. Ini ada dua oknum yang sama. Tuhannya orang Islam itu bukan Tuhan kami, bukan Elohim, bukan, Pak. Nah, Elohim itu roh, ya kan? Elohim itu roh, yang namanya roh kan nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Tetapi dia itu hidup, dia itu menaungi alam semesta ini. Nah, itu dia, itulah Tuhan itu. Tetapi dia berkata-kata. Nah, itu ada suaranya. Yang kedengaran itu suaranya. Nah, suaranya itulah firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu dia satu oknum itu. Karena dia nggak ada. Yang kedengaran kan cuma suaranya. Makanya disebut firman itu adalah Allah. Karena firman itu perkataan gitu loh. Itu maksudnya. Nah, setelah itu firman itu telah menjadi manusia. Ya, karena firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah Elohim sendiri. Dia jadi manusia. Nuzul menjadi manusia gitu. Nah, manusia inilah disebut firman itu telah menjadi manusia. Menjadi Yesus Kristus. Nah, kalau namanya wahyu ya. Kalau bedanya dengan Muhammad terima wahyu. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu kan dia nggak sama, menerima wahyu itu nggak sama seperti Saulus dengar suara, Saulus kenapa engkau menganiaya aku? Semua orang dengar. Nah, itu namanya menerima firman. Berfirmanlah Allah, ketika dia berfirman tuh suaranya didengar seperti geledek-geledek. Kalau wahyu itu cuma ada di dalam pikiran, kayak orang ngerti gitu loh. Oh, ngerti. Nah, itu namanya dapat wahyu. Nah, seperti itu. Yang begini kan nggak bisa di betul-betul. Wahyu tuh gitu cuma masuk dalam pikiran. Dapat wahyu, dapat wangsit. Nah, kalau orang bilang. Jadi ada sesuatu yang masuk dalam pikirannya terbuka gitu. Jadi pikirannya wahyu itu ya hanya dalam pikiran gitu. Memperoleh pengertian dalam pikiran. Nah, tetapi kalau kita mendengar firman itu dari terdengar, suaranya tuh terdengar gitu loh. Karena Allah itu bersuara. Itu bedanya di situ. Wahyu itu seperti itu, ilham. Nah, itu dia. Wahyu itu ilham. Coba cari di dalam bahasa itu wahyu itu ilham. Tetapi kalau firman itu ya kita mendengar suaranya kita bisa dengar, kita bisa lihat. Jadi yang lebih kokoh itu dengar firman apa dapat wahyu. Kalau wahyu itu ilham. Ya, ilham. Kalau wahyu itu ilham. Ilham itu jadi pengertian di dalam otaknya, dalam pikiran. Oleh sebab itu tak ada satupun orang yang bisa membuktikan Jibril itu ada gitu loh, karena dia dalam pikiran Muhammad gitu loh, dalam pikiran Nabi gitu. Satu gitu. Lagi ya Bu Tia, sebelum dilanjut ke Pak Endi, satu lagi ini ada pertanyaan dari ini akun Dodi Said.
minta tolong ditanyakan sama Ibu Uti, apakah menurut pandangan Kristen Yesus itu manusia atau apa, Bu? Nah inilah, oh ya, makasih, bagus sekali pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia? Sekarang saya cuma mau balikin aja. Nah, kalau yang namanya manusia, ya dia ikut kodrat manusia. Ya kan, Bu Dini, ikut kodrat manusia. Kodrat manusia apa? Mati, nggak hidup-hidup lagi. Itu kodrat yang nggak bisa satupun orang bisa lawan. Ketika dia sudah meninggal, ya dia dikubur. Habis masa hidupnya. Nah, sekarang Yesus memang dia pernah datang jadi manusia. Kenapa kami orang Kristen percaya bahwa dia Tuhan? Dia mayatnya Yesus itu satu-satunya yang nggak ada di kolong bumi ini. Nah, walaupun dia pernah meninggal waktu disalib itu kan hanya dalam konteks dia mau menanggung dosa, mematikan kutuk dosa-dosa manusia. Jadi tubuhnya ikut mati. Tetapi di dalam Alkitab dia sendiri mengatakan, aku mati itu bukan karena aku mati, atas kehendakku sendiri, mematikan kuasa dosa yang sedang dia tanggung itu. Nah, setelah selesai ritualnya, ya dia bangun lagi. Setelah dia bangun lagi, ya sampai sekarang dia masih ada di sorga. Itu tercatat di sejarah, satu-satunya yang dibilang manusia, yang nggak ada mayatnya, yang nggak ada tulang belulangnya, yang nggak ada bangkainya, ya Yesus itu. Bisa nggak yang seperti itu dibilang manusia? Ya kan? Bisa nggak? Nggak bisa gitu loh. Walaupun dia pernah mengambil rupa seperti manusia, tetapi kan hakikatnya dia bukan manusia. Dia naik ke sorga itu sengaja, Yesus itu sengaja dia kumpulin semua murid-muridnya, itu tercatat di sejarah, nggak bisa dipungkiri, itu kebenaran yang hakiki. Dia naik ke sorga itu terlihat di mata orang banyak gitu loh. Dan setelah dia naik terangkat ke sorga, turun malaikat. Dia mengatakan Yesus yang naik ke sorga ini akan turun kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke sorga. Malaikat yang turun gitu loh. Malaikat itu siapa sih? Malaikat itu kan pelayan Allah gitu loh. Nah, Yesus dilayani oleh malaikat itu. Dari situ kita seharusnya kalau kita mau menerima, mau mencari kebenaran, kita tahu yang ini bukan manusia biasa gitu loh. Ya kan? Nah, itu kalau dikatakan apakah Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan. Kenapa? Karena tercatat juga kan dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Di kitab Quran juga ditulis dia akan datang lagi. Walaupun di situ dibilang hanya sebagai tanda, tetapi kan kita mengambil dari kitabnya sendiri, dari bukunya sendiri. Kalau mau tahu yang benarnya yang mana? Dari bukunya sendiri, buku hitam yang tadi yang pertama itu yang saya bilang. Dia akan datang bukan sebagai tanda, tetapi untuk mengumpulkan di Matius 24, mengumpulkan orang-orang yang percaya dari 4 penjuru dunia. Dia akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan kami. Lalu yaitu lanjutlah hari penghakiman itu. Dan satu-satunya tertulis di Alkitab bahwa tidak ada lain yang menghakimi seluruh isi dunia ini selain yang dibilang manusia itu. Itu dia. Nah itu di situ, makanya dia itu Tuhan deh. Itu. Nah jadi jawabannya ya. Ini Ikhwan Filah yang ada di bawah, jawaban dari Ibu Uti seperti itu. Sebelum ini masih ada pertanyaan mungkin nanti dari Bang Valen. Tadi Bu Uti belum selesai ya menjelaskan, kembali ke atas Bu, ke Zoom. Pertanyaan dari Pak Endi ya, silakan dilanjutkan Bu. Iya Pak Endi tadi. Kira udah tidur, udah pergi Pak Endi. Dengar Bu, dengar. Oh gitu, iya silakan Pak, nggak apa-apa. Saya menghargai itu, nggak apa-apa, biasa aja Pak. Biasa saya. Ya, saya juga menghargai pendapat Ibu, bukan kalau masalah kita bercerita mengenai Alkitab dengan istilahnya bagaimana turunnya kitab itu dan diwahyukan itu diskusi yang boleh dibilang butuh waktu panjang lebar kita kalau mendiskusikan itu. Dari versi Islamnya seperti apa, pasti istilahnya ya berbeda dengan istilahnya apa yang dipresentasikan oleh Ibu Uti. Begitupun istilahnya di Kristen. Cuman poin saya itu di Injil Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu. Ini yang titik balik saya itu di pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Sedangkan dari Trinitas ini, kalau yang saya lihat itu mereka percaya bahwa Allah itu tunggal. Namun memiliki 3 kreasi lah.
atau pribadi. Ini kan pemahaman dari Trinitas. Saya nggak bisa menghakimi bahwa itu pemahaman yang atau seperti apa, karena itu memang dipahami oleh ibu sendiri. Ya. Cuman kalau misalkan ibu meyakini itu tunggal, sebelum ada firman Yohanes pasal 1 ayat 1, kira-kira Allah menurut ibu, apakah Allah ini dia bersifat tunggal? Udah Pak, itu aja pertanyaannya Pak ya. Iya, sebelum ada kata Injil pada mulanya firman, kita bercerita istilahnya belum ada apa-apa ini. Iya. Apakah Tuhan itu, apakah Allah itu dia bersifat tunggal? Ya, udah itu aja itu ya pertanyaannya. Ya. Oh iya, boleh saya jawab ya Pak ya. Nah, gini Pak. Nah, gini Pak. Kan di kitab Bapak kan saya nggak apa-apa ini menjawab ya Pak ya. Jadi agak saya terangin dulu silakan, baru nanti kena sasarannya. Di kitab Bapak kan dikatakan bahwa Allah yang zat itu dia tidak sama dengan apapun ya kan? Betul nggak? Iya. Tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama. Dia berdiri sendiri. Nah, itu kan. Nah, kalau begitu Pak ya, kalau begitu Allah itu Tuhan itu memang tidak sama. Nah, di tempat kami juga sama Pak. Dia ini berasal dari dunia kekekalan. Nah, itu kan berasal dari dunia kekekalan dan tidak serupa dengan apapun gitu loh. Betul. Ketika pun walaupun dia datang ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia, itu kan ininya dia, inisiatifnya dia, ya kan? Nah, tetapi esensinya dia tidak serupa dengan apapun. Oleh sebab itu, ketika dibilang dia Esa, jangan samakan Esanya Tuhan itu dengan Esanya kita di sini numerik. Kalau di bumi ini satu itu ya ada hitung-hitungannya 1, 2, 3, 4 gitu kan. 5. Nah, itu persamaan dengan jumlah di bumi ini. Sedangkan Tuhan kami itu dia tidak sama dengan apapun gitu loh Pak. Jadi ketika dibilang Esa itu bukan berarti Esa numerik 1, 2, 3. Sejak awal di dalam kitab perjanjian lama itu dipakai kata ehad. Ehad itu artinya satu, tetapi satu yang kesatuan Pak. Nah itu dia. Itulah Tuhan yang benar. Esa itu bukan Esa yang kalau yang di dalam bahasa Ibrani itu dia yakid. Kalau satu tunggal itu dipakai kata yakid Pak. Satu tunggal yang numerik, maksudnya hitung-hitungan 1, 2, 3. Tetapi Tuhan kami sejak dari awal Pak, sejak dari awal pencatatan di kitab perjanjian di tanah ini, ehad itu ehad yang numerik, ehad yang unification Pak, penyatuan gitu loh. Makanya dia disebut Elohim. Hem itu kalau dalam itu dia bentuk plural Pak. Elohim itu artinya ilah. Jadi ilah itu ilah-ilah atau sesembahan. Sesembahan. Nah, Elohim itu artinya sesembahan. Tetapi nama itu kan ininya ya, nama dari sesembahan itu merujuk kepada satu nama yang artinya penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia disebut YHWH. Nah, kalau di dalam Alkitab lain dia ditulis huruf besar TUHAN, huruf besar. Nah, itu dia. Itulah Tuhan yang dari awal, Pak, sejak penciptaan manusia nih ya. Sejak awal loh, Pak. Ini Tuhan yang benar itu yang kayak gini. Nah, sebentar ya, ditulis ya. Di dalam Kejadian, pada mulanya Allah. Nah, satu nama ya, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra daya dan roh Allah. Nah, itu kan ada 2. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Nah, firman ini juga satu di dalam ini dibilang satu ini. Jadi udah ada 3 itu, Pak. 3 pribadi di situ. Sejak awal penulisan itu udah ada 3 pribadi. Nah, inilah Tuhan yang ada pada sejak awal penciptaan manusia yang dikenalkan kepada kita itu dipakai kata ehad. Ehad itu artinya penyatuan, bukan kesatuan. Nah, kalau di Bapak sendiri ya dikenal namanya tauhid, ya kan? Ya Tuhan Bapak itu tauhid. Bentar Bu Uti. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya ini kan sederhana. Saya bilang, iya. Saya mau kasih tahu nanti ke situ Pak, sedikit lagi sampai menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak. Nah, ya. Nah, sedangkan di kitab Bapak itu dibilang tauhid, tetapi Bapak boleh cari di dalam Quran Bapak ada nggak kata tauhid ditulis di Quran? Nggak ada Pak, satu pun nggak ada. Yang ada tuh yang Allah kuwaha uluhaha
Ukualahu ahad gitu apa gitu yang kayak gitu. Katakanlah Tuhan itu esa gitu kan, bahasa Arabnya katakanlah Tuhan itu esa. Esa yang dipakai di tempat Bapak itu juga ehad gitu loh Pak. Asal kata dari ahad, kuluah ahad gitu. Asal kata dari ahad. Nah, kata ahad ini diambil dari tempat kami gitu loh Pak. Karena itu awalnya memang kitab yang ada itu kan kitab hitam ini yang saya bilang buku hitam ini. Istilah ahad, ehad itu ada di buku hitam ini. Nah, itulah yang rancunya, Pak. Karena ehad, ahad itu sendiri artinya penyatuan, Pak. Bukan satu numerik. Tuhan itu nggak sama dengan bumi ini. Jadi kalau dibilang satu, jangan kita samakan dengan pola pikir bumi ini. Dia nggak sama. Nah, di kitab Bapak itu sebetulnya juga ehad atau ahad itu juga artinya penyatuan. Bapak boleh periksa, coba cari ininya ya, terjemahannya, cari terjemahan bahasa Ibrani, tolong Bapak periksa, buktikan sendiri. Ehad itu atau ahad itu artinya unification, penyatuan, bukan satu bentuk begitu, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau tahu Tuhan yang benar itu ya esa yang Trinitas itu, karena Trinitas itu sudah dikenal sejak awal gitu loh, Pak. Itu dia. Nah, karena di Quran Bapak juga dipakai kata ehad dan ahad. Ehad dan ahad itu Bapak cari sendiri. Saya kasih waktu Bapak, saya berani tantang Bapak, buktikan arti ehad itu satu numerik atau satu unification. Unification itu, Pak. Itu dia. Nah, kalau Bapak mengatakan apakah Trinitas, ya memang dari awal Tuhan kita tuh seperti itu. Dia esa tetapi tidak sama esanya dengan bumi ini. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan antara mereka pribadi, Pak, ngomong, Pak. Marilah kita menciptakan, ada tuh di Keluaran berapa, di Keluaran itu. Ya Tuhan sendiri ngomong. Iya, itu kita tuh antara pribadi. Jadi memang Trinitas itu dari awal Tuhan yang benar itu Trinitas. Nah, kalau Bapak menolak Tuhan yang benar Trinitas, Bapak harus ganti kata di Quran Bapak itu, kata esa itu, ahad atau ehad itu Bapak harus ganti menjadi tauhid. Tetapi maaf, tauhid itu, kata tauhid itu nggak ada di Quran Bapak. Bapak boleh cari, nggak ada, Pak. Tauhid itu hanya ininya manusia gitu, artinya mengesakan, membuat dia menjadi esa. Tetapi di dalam Quran sendiri tidak ada ditulis kata tauhid. Saya boleh jamin gitu loh. Nah, yang dipakai ehad juga gitu loh, Pak. Buti. Iya. Maaf, ini kan terlalu lebar kita kalau membahas masalah itu. Saya menjawab yang itu, apakah Tuhan itu esa Trinitas gitu. Yang itu saya jawab. Betul. Yang Bapak belum saya jawab. Karena begini Bu, karena istilahnya ini kan dari bahasa aslinya dari Alkitab itu kan boleh dibilang Semitik. Dari misalkan Semitik itu ya istilahnya dari Arab sana. Artinya bahasa Ibrani sama Arab itu ada sedikit kesamaan lah, satu rumpun lah. Nah, kalau masalah dari segi bahasa linguistik, masalah esa itu artinya punya perdebatan yang lain lah. Saya cuma bertanya, karena Tritunggal ini kan mereka juga banyak menyatakan pendeta itu mereka percaya bahwa Allah itu esa, tapi punya 3 pribadi. Makanya kan saya tanya dari awal itu, sebelum sesuatu yang ada, artinya Yohanes 1 ayat 1 itu ada. Nah, apakah Allah itu bersifat tunggal? Dari segi bahasa linguistik, masalah esa itu punya artinya punya perdebatan yang lain lah. Saya cuma bertanya, karena Tritunggal ini kan mereka juga banyak menyatakan pendeta itu mereka percaya bahwa Allah itu esa, tapi punya 3 pribadi. Makanya kan saya tanya dari awal itu, sebelum sesuatu yang ada, artinya Yohanes 1 ayat 1 itu ada. Nah, apakah Allah itu bersifat tunggal? Dari segi bahasa linguistik, masalah esa itu suara tuh banyak. Ya, jadi sebelum Yohanes 14 itu ada, apakah Tuhan itu esa gitu ya, Pak? Betul. Ibu Ti, ini Pak Endi berhubung ini masih ada juga ini para yang
penanya yang mau bertanya sama Ibu Uti. Mungkin untuk Pak Endi, puas tidak puas harus diterima jawaban dari Ibu Uti. Mengingat ini masih ada Bang Valen, ada juga. Oh iya. Nggak, begini aja Bu, kalau bisa, bisa nggak saya misalnya minta nomor kontak Ibu Uti ya, kapan-kapan kita ngobrol panjang lebar lah. Ibu Dini tahu itu, Ibu Dini tahu Pak. Oh iya, boleh Pak. Ya. Oh iya. Tapi jawab saya gampang Pak, gampang saya. Apakah sebelum jadi di kejadian kala itu Esa? Ya Esa, udah itu aja. Esa, tapi yang Esa unification tetap dalam kontraknya. Mayat ini masih ada Bang Valen, ada juga. Oh iya. Nah begini aja Bu, kalau bisa, bisa nggak saya misalnya minta nomor kontak Ibu Uti ya, kapan-kapan kita ngobrol panjang lebar lah. Ibu Dini tahu itu ya. Oh iya, boleh Pak. Oh iya. Tapi jawab saya gampang Pak, gampang saya. Apakah sebelum jadi di kejadian kala itu Esa? Ya Esa. Ini kok kayak direkam? Tapi yang Esa rekamnya balik nih dalam kontraknya. Eko itu balik itu. Oh iya. Nah begini aja Bu, kalau bisa, bisa nggak saya minta nomor kontak Ibu Uti ya, kapan-kapan kita ngobrol Pak. Kenapa itu bolak-balik itu kayak itu bolak-balik? Kenapa Miss Dini bolak-balik suaranya? Ya, mungkin ini Pak Endi sambil ini ya buka channel YouTube, buka YouTube ya. Jadi ini buat Pak Endi, mungkin ditahan dulu pertanyaannya karena di sini masih ada antrian untuk bertanya atau untuk berdialog dengan Ibu Tiwati Mena. Baik, untuk peserta penanya berikutnya itu ada dari Bang Valen. Bang Valen, silakan Bang Valen, dipergunakan waktu untuk tanya jawab atau diskusi dengan Ibu Tiwati Mena. Oke, salam semuanya, selamat malam ya yang ada di channelnya Umi Dini dan juga para pemirsa netizen di bawah semua dan juga yang ada di Zoom ya, di channel Zoom saya, di Zoom saya. Saya akan menjelaskan perihal Beresit pasal 1 ayat 1. Karena ada pertanyaan pribadi masuk di WA saya. Saya akan share screen dari teks Hebrew. Bisa dengar nggak suara saya ini? Oke, salam semuanya, selamat malam ya yang ada di channelnya Umi Dini dan juga para pemirsa netizen di bawah semua dan juga yang ada di Zoom. Ya, di channel Zoom saya. Ini suaranya bisa, saya akan menjelaskan perihal. Suaranya betulin dulu ini, bolak-balik. Lempar-lemparan, suaranya ekonya banyak banget, 2-3 kali eko itu. Iya. Lari-larian ekonya, nggak ngerti jadinya. Ya, silakan, coba lagi Valen. Ya, silakan. Halo. Bisa dengar nggak? Ya, udah. Nah. Oke. Ya, saya akan baca di ini ya. Di Beresit pasal 1. Ini kan sering diklaim untuk Tritunggal ya. Ini yang saya garis biru. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini kan dibacanya Beresit bara Elohim et hashamayim fi et haaretz. Elohim ini Elohim. Nah, ini kan ada kata Alef, Lamed, Hei, Yod, dan Mem. Ini seringkali diklaim menjadi bentuk plural, ya kan, bentuk jamak. Bentuk jamak bisa, ini kan rujukannya untuk para teolog-teolog Kristen kan selalu mengklaim kata ini nih, Elohim, karena ada bentuk im, Yod dan Mem kan im. Mereka mengartikan sebagai jamak gitu. Dalam tata bahasa Ibrani, kita harus melihat kata kerja dulu. Ketika kata beresit bara, ini kan kata kerja nih. Dan ini ada Elohim. Ini bukan jamak di sini. Kalau udah ada kata kerja begini, nggak boleh jamak nih. Kenapa kalau ini jamak? Seharusnya ini tertulisnya beresit barhu. Bukan beresit bara ya. Kenapa? Karena Elohim yang di sini itu tunggal gitu, tertuju kepada Hashem.
kepada Hafaya atau Akadus Baruhu. Jadi di sini bukan bentuk jamak Hashem itu 3 pribadi, bukan. Karena di dalam Slosa Asar Ikarim menjelaskan bahwa Hashem itu Echad ya. Echad itu Ahad gitu. Nah kalau kita ngelihat, saya buka di situsnya orang Kristen sendiri ya. Di sana ada teman saya Rita Wahyu juga, dia seorang Kristen juga, ahli bahasa Ibrani. Saya akan buka. Di sini Ibu Rita Wahyu menjelaskan kata Echad. Echad itu kalau Arab kan Ahad. Nah, itu betul. Nah, apakah Muslim itu menyembah apa yang disembah oleh orang Yahudi? Saya akan share screen dulu ya. Bentar. Biar nggak rancu nanti. Ini saya mengambil dari situs ya, dari Kabar Lubavitch, situs yang resmi dari Arus Utama. Jadi ini adalah situs yang koser. Kita akan melihat bagaimana tanggapan Judaism tentang Muslim. Di sini ada jelas tertulis. Ya, lagi pula kami Jew ini Yahudi ya. Lagi pula kami Yahudi dan Muslim are brother, saudara. Children of one father, ya, anak dari satu bapak yaitu Abraham, ya. Dan kami juga menyembah satu Hashem. Jadi antara Muslim dan Yahudi sama, menyembah satu Hashem. Ini jelas ya. Ini saya kutip dari artikel Rabbi Shifi. Ini Rabbi Shifi, bisa dicek. Nah, ini Rabbi Shifi ya, udah jelas. Ini orangnya nih. Dia seorang rabi di Kabat Lubavitch Arus Utama. Kalau kita ngelihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-3 itu bukan konsep trinitas gitu. Orang itu selalu mencoba untuk menambahkan Elohim, terus habis gitu Dafar Elohim, terus habis gitu Roh Elohim. Nah, itu mereka berusaha untuk menjumlahkan gitu. Karena apa? Karena Echad sendiri itu satu, ya. Echad itu sendiri satu gitu. Dan kalau mau lihat numerik daripada gematria daripada Echad itu jumlahnya adalah 13. Dan itu sebagai sebagai dasar dari Slosa Asar Ikarim gitu. Kenapa? Karena Slosa Asar Ikarim itu kan 13 prinsip iman Yahudi, dan di dalam 13 prinsip iman Yahudi tidak pernah menyatakan bahwa Hashem itu adalah Hashilus. Hashilus ini kan Hebrew. Kalau dalam bahasa Inggris Trinity. Jadi Hashem tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Trinity. Ya, karena konsep Tritunggal itu berangkat dari pemahaman Bapak Gereja. Jadi jauh sebelum Bapak Gereja ada, Hashem itu sudah Echad, bukan Hashilus gitu loh. Tetapi dengan adanya Bapak Gereja di situ, teolog Kristen itu menerangkan bagaimana Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya mereka memakai konsep yang namanya Trinity atau Tritunggal. Itu ya harus perlu digarisbawahi, itu sejarahnya kayak begitu. Jadi sebelum Bapak Gereja ada, itu Hashem udah Echad duluan gitu, nggak ada istilah yang namanya Hashilus. Tetapi ketika muncul Bapak-Bapak Gereja, maka doktrin atau pemahaman Tritunggal itu digunakan untuk menerangkan bagaimana Yesus dan juga Tuhan gitu loh. Di dalam satu konsep yang namanya 3 pribadi di dalam satu. Atau di dalam bahasa Greek itu tres personae una substantia. Nah kayak gitu. Jadi pihak Kristen menggunakan doktrin itu untuk menerangkan siapa Tuhan dan siapa Yesua atau Yesus. Nah di sini kita harus paham dulu ya dari mana asal doktrin Tritunggal itu. Terus nanti saya ada yang bertanya apakah PB itu firman Tuhan atau tulisan manusia. Saya akan share screen ya dari Markus pasal 8. Bentar ya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 8 di sana dikatakan, lalu ini saya kasih tanda biru ya. Nah kalau kita melihat kalimat ini ya, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah
kalimat ini kan diterjemahkan dari naskah asli dari PB yang tertulis dalam bahasa Greek. Nah, kita cek di dalam Textus Receptus ya. Saya akan nanti tunjukkan Textus Receptus. Nah, ketika teks dari Textus Receptus, saya share screen dulu ya biar tahu ya. Ini perlu harus tahu dulu ya, yang saya kasih garis biru ini adalah terjemahan yang mengutip dari Textus Receptus ya. Dan kalau yang ini nanti kita cross check. Ini kan juga termasuk ayat 8 ya dari Markus 16. Ini satu paragraf dulu ya. Saya akan buka di Textus Receptus ya. Tulisannya agak kecil ini. Bentar ya, saya gedein dulu nih. Nah, ini udah saya kasih tanda biru, saya share screen dulu ya. Ada pertanyaan dari teman di WA, apakah PB itu adalah firman Tuhan ataukah sengaja ditulis oleh manusia? Nah, kalau kita ngelihat dari Textus Receptus ya, ini adalah ayat ke-8 dari Markus 16 gitu loh. Nah, dan ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu loh. And they went on fled from for the trembled amazed neither saying to any, dalam tanda kurung, men were afraid. Nah, dari naskah ini ya, dari teks Greeknya ya, ini nggak ada loh, nggak ada nama Kefa, nggak ada ya. Kalau Yesus dalam bahasa Greek itu kan Iesius gitu. Iesius itu diambil dari huruf Greek iota, terus apalagi itu omega, terus S itu sigma, terus habis gitu Iesus, omega, epsilon, dan sigma. Kalau nggak salah ya, karena saya belum mempelajari dengan jelas, karena saya lebih condong ke Hebrew. Jadi ada huruf Greeknya juga gitu loh. Ada. Jadi kalau kita ngelihat di dalam teks LAI ya, saya ambil lagi di teks LAI di dalam Markus pasal 16. Kita cek dalam Markus. Nah, di sini kan ada tadi kan, lalu mereka keluar. Ini nih yang saya kasih tanda biru nih. Nah, ini udah benar, ya kan? Ini udah benar. Terjemahannya udah benar sesuai dengan teks asli. Tetapi satu paragraf ini tidak pernah ada terjemahannya di dalam naskah Greek gitu loh. Jadi saya tidak bisa berkata. Mungkin dari penanya saya bisa mengambil kesimpulan gitu loh. Dari mana Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan satu paragraf penuh ini ya, sedangkan di dalam naskah Greeknya nggak ada gitu loh. Ya, boleh dijawab nggak? Udah, panjang tapi bingung jawabnya panjang. Oke, silakan Bu Ti. Boleh. Ya, boleh jawab ya. Nah, tadi yang pertama Valen bilang bahwa para rabi sendiri mengatakan bahwa Muslim dengan Yahudi itu bersahabat, ya kan? Berdasarkan pernyataan dari para rabi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Valen gitu kan. Saya mau tanya, kamu itu percaya omongan manusia atau percaya dengan isi kitabnya masing-masing gitu kan? Nah, kalau kamu lebih mempercayai perkataan Rabi, yang walaupun Rabi ya orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa mereka Muslim dan Kristen itu bersahabat. Nah, kita kembali ke dalam kitabnya, kitab Al-Quran. Kembali ke dalam kitab Al-Quran, lalu kamu tunjukkan ke saya, apakah ada di dalam kitab Quran yang mengatakan bahwa Yahudi adalah sahabatku, aku mengasihi Yahudi sebagaimana biji mataku. Nah, itu. Nah, kalau ada, nah itulah yang benar, karena kita bagaimanapun kita tidak bisa memakai aplikasi manusia ke manusia untuk bicara tentang kebenaran Alkitab, kebenaran kitab. Kita harus kembali lagi dari kitab itu sendiri.
Nah, ketika Rabi itu mengatakan bahwa dia bersahabat, ya apakah itu berdasarkan kitab dari Quran? Tentu saja tidak, karena tidak ada pernyataan di dalam Quran, hadis ataupun apapun yang mengatakan bahwa Allah itu mengasihi bangsa Yahudi. Nah, justru sebaliknya. Nah, sekarang kita harus lihat ke Alkitab. Jadi kita nggak bisa lihat dari aplikasi orang ke orang. Nah, itu ya jawaban pertama. Nah, lalu yang kedua tentang ehad. Tadi Valen sendiri mengatakan iya, itu ya. Di dalam Al-Qur'an itu juga pakai ehad. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau betul Valen itu orang Yahudi, ehad itu bagaimanapun kamu nggak bisa pungkiri, itu memang kamu sendiri mengatakan tadi ada 13 apa tuh, memang itu artinya unification. Jadi ehadnya di Quran, ahadnya di Quran, atau ehadnya di Alkitab sama-sama unification, penyatuan, bukan satu yang numerik. Tidak ada yang menulis satu yang numerik. Oke. Nah, lalu untuk satu yang numerik itu sendiri kan setahu saya itu yakhid, ya kan? Di dalam Kejadian 22 ayat 2 itu, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ada kata tunggal. Tunggal itu artinya satu. Nah, di situ yakhidaka, kalau saya nggak salah saya buka itu dalam yakhidaka itu artinya yakid. Nah, tunggal itu yakhidaka. Kalau ehad itu penyatuan, bukan numerik, bukan tunggal, bukan satu gitu. Itu terdapat di dalam Quran, juga terdapat di dalam Alkitab. Sama-sama itu penyatuan, unification, ya. Karena Quran mengatakan bahwa mereka bertauhid, tetapi masalahnya kata tauhid sendiri yang artinya satu itu nggak ada di Quran. Di hadis tidak ada, di Quran tidak ada, dimanapun tidak ada gitu. Yang ada itu ehad dan ahad. Nah, itu dia. Dan itu artinya adalah penyatuan. Nah, ini jawaban yang kedua ya. Lalu tadi kamu mengatakan di Markus 16 ya, saya jawab dengan gamblang ya. Di dalam lai itu mengatakan bahwa Markus 16 itu sebetulnya tidak ada ya, tidak ada penambahan ayat. Nah, masalahnya kenapa itu ada tiba-tiba pertamanya tidak ada, tiba-tiba ada gitu kan? Ya, saya buka di sini ya. Penambahan ayat itu pertamanya tidak ada, tahu-tahu kok ada gitu. Nah, sekarang saya mau ini ya, ayatnya tuh adanya, saya baca ya ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur ini sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, itu kan harusnya sampai situ. Tiba-tiba ada selanjutnya kan? Ada selanjutnya, ada tambahan. Nah, sekarang begini, ini kenapa bisa terjadi? Ini berdasarkan kanonik ya, Injil kanonik itu ditulis itu 400 tahun baru selesai. Baru selesai itu 400 tahun. Dan cara pengkanonnya itu, dia itu bukannya satu udah satu paket tinggal ditulis-tulis, enggak. Itu ya ditulis satu sedikit, nanti disalin lagi, ada ke Septuaginta, salinan Kodeks, Septianus, Septuaginta, segala salinan-salinan yang asli itu enggak semuanya, enggak 100% sudah utuh, karena itu prosesnya itu 400 tahun ya. Jadi ketika ditemukan lagi ada ayat yang kurang, ditemukan, salin lagi, tambahin lagi yang baru. Nah itu, salin lagi, tambahin yang baru. Dan itu berakhir Pak sampai 400 tahun kemudian gitu loh. Nah yang terjadi di Markus ini, kamu bilang ini tidak ada ayatnya, lalu ada tambahan. Kalau kita susuri lagi, ternyata ada kok. Saya udah cek itu di dalam, kan karena Alkitab Lai ini kan berdasarkan dari kitab Ibrani yang asli. Kamu buka aja sendiri ya, kitab Ibrani ada di sini. Cuma, nah ingat, ada kata-kata tambahan itu, cuma dia ada di ayat Markus 16 ayat 20. Ya, ada itu kata seperti hanya Markus 16 ayat 20. Nah, yang harus kamu ketahui, salinan ya, terjemahan pertama kali dalam penulisan Alkitab itu adalah di dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa bahasa Inggris itu dipakai menerjemahkan dari Ibrani? Karena bahasa Inggris itu yang paling sama persis tata bahasa Ibrani dan bahasa Inggris itu ada kesamaan. Jadi apa arti yang tepat itu, yang betul-betul tepat itu bisa kita dapatkan dalam bahasa Inggris. Nah, saya sendiri ini punya buku bahasa Alkitab bahasa Inggris, New American Standard Bible. Alkitab ini tahun 60 ya, tahun 1960. Nah, di ayat itu sudah ada. Nih, kita buka dengan jelas. Ada di situ. Tetapi ditulis di ayatnya yang ke-20. Tetapi masalahnya ayatnya yang ke-20 itu di sampingnya sudah ditulis ininya. Ayat 20 ini seharusnya dia ada di ayat 8. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya ini hanya karena soal penjilitan pembukuan gitu loh. Nih ditulis di sini ya.
Kalau nggak percaya nih ya. Nih ya. Nih, addition a few letters miss ya, beberapa huruf hilang, and version contain this paragraph usually after first 8. Nah, itu dia dari tulis nih dalam catatan kakinya ayat 20 ini tambahan ini. Nah, ditulis di sini addition tambahannya. Ini seharusnya ada di ayat 8. Nah, ini Alkitab tahun 1970 bahasa Inggris. Dan saya cek bahasa Ibrani begitu juga ditulis ayat yang tambahan ada di 8 itu dia ada di ayat. Ibu Watimena. Coba ayat, tunjukkan ayat aja, Bu. Datanya nah, tunjukkan aja. Ya udah. Ya, enggak, datanya aja tunjukin nggak apa-apa. Kalau emang benar ada ya, kalau emang benar ada, nih, saya balik lagi ke Kristen. Nih, saya unjukin ya, Jadi ini apa? Ininya mana cara nge-share-nya gimana? Ambil ini ya. Start video ya, tapi saya balikin, saya nggak ngerti ya. Nah, ini Markus caranya ya. 16 ayat 8. Coba. Nih, lihat ini. Ini bahasa Inggris ya. New American Standard. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan nggak? Nah, saya buka ya. Ya. Ibu pakai Alkitab apa? New Standard Bible. Ya, New Standard Bible tahun 1970. Lihat di ayatnya 20-nya. Markus. Ibu buka pasal apa? Saya membahas Markus pasal 16 ayat 8. Iya, iya. Yang tambahan itu ditulisnya pada tahun 1900 nih. Jadi kamu belum ngerti maksud saya. Ini ayat ini pada tahun 1960 ayat tambahan itu adanya di ayat 20. Setelah ayat 20 ada tulisan di sini tambahan. Tetapi ada catatan kaki. Ayat tambahan ini seharusnya dia ada di ayat 8. Markus berapa, Bu? Markus berapa, Bu? Saya 16. Iya, ayat berapa? Tadi kan? Ayat berapa? Ayat 8. Ya kan? Iya, terus nah, ayat 8. Itu... Nah, ya kan didengerin ya. Dengerin maksud saya. Markus 16 ayat 8 ya kan? Nah, di situ kamu bilang ada tambahan. Di kitab lain kan ada tambahan, ya kan? Nah, tambahannya kita baca bareng-bareng. Ayo kamu baca bareng-bareng. Nih, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri. Sebentar, saya belum ketemu. Sebentar. Lukas, Markus. Nah, ini dia. Tulisannya kecil banget. Ya, sama-sama baca. Saya baca. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, kalau kita ngelihat di dalam ini, Bu, ya, di dalam teks aslinya ya, saya share screen ya, itu nggak ada, Bu. Nah, dari mana? Saya jawab. Tunggu dulu, Bu. Saya jawab. Ya, nah, ini kan teks ini kan lebih tua, Bu. Kalau Anda mengutip dari New Standard Bible, saya bertanya kepada Anda, New Standard Bible jika dibandingkan dengan Textus Receptus, lebih tua mana, Bu? Nah, sekarang saya bilang gini, ya, itu bukan yang nggak ada, itu kan saya bilang adanya di ayat 20. Oke, kita buka di ayat 20. Ya, oke, kita buka ayat 20, Hebrew ya. Hebrew ya. Hebrew. Ya, Hebrew. Itu bukan Hebrew, bahasa Yunani. Greek. Ya, kitab kan ya Greek. Dia adanya di ayat 20. Ya. Ibu ya, bentar. Markus 13 ayat 20. Ini saya pakai HP ini jadi saya nggak bisa buka. Markus berapa, Bu? Markus 16 ya, Markus berapa tadi? Markus. Aduh. Saya membahas Markus 16 ayat 8. Sebut aja. Ya, salah sebut aja. Kayak saya bilang, "Oh, saya Katolik." gitu. Salah sebut kayak gitu. Markus 16 ayat 20. Ayat 20 ya, saya kasih share screen ya. Markus 16 ayat 20 dalam bahasa asli ya. Ya, itu Yunani ya, Yunani. Coba cari. Oke, Bu. Saya kasih tanda dulu biar saya share screen. Coba. Apa ini udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, yang sebelah kanan yang ini memakai bahasa aslinya. Sekarang di mana? Apakah terjemahan ini sama dengan diterjemahkan di ayat ke-8? Di sini juga nggak ada. Baca dong. Ayo. Baca. Ekeno Siapa yang mau kecil gitu? Bahasa Inggrisnya aja. Kan di dalam kan ada bahasa Inggrisnya. And they when present every tar, Bu, saya kecilin dulu ini agak. Nah, and the when fraud and present everywhere
the rod working with dalam tanda kurung them and confirming the word with sign following. Amin. Di mana ada yang sama persis seperti tertulis dalam Markus 16 ayat 8. Kamu balik ke ayat ke ayat 8-nya. Balik ayat 8. Kita cari Markus ayat 8. Ya coba cari aja. Nah, ini dia. Bukti yang valid ya. Ini bahasa dari yang nih. Halo Valen? Halo? Valen? Valen? Dengar nggak? Nih. Ini dia ada di Markus 16 ayat 20. Nah, ini kan. Sorry kalau ketika kamu bilang itu nggak ada. Itu entah dari mana kamu ambil. Ini berdasarkan yang asli. Mana sih tadi? Ya, Valen. Udah balik belum? Valen. Halo. Oh, nggak ada. Halo. Valen. Tante Uti. Valen, aku mau bicara sama Valen. Mana Valennya tadi? Bentar, Tante Uti. Maksud Bang Valen itu tunjukkan di foto baru dikirim gitu loh, ditunjukkan ya, di sini. Udah. Ini dia. Bagaimana cara nge-share-nya ya? Valen, mana Valennya? Cara nge-share-nya gimana? Yuk, share foto ya, share foto. Share tadi. Terus tadi Mami udah udah fotokopi. Nah, foto tadi ya, foto. Nah, ini dia. Mana dia? Mana loh kok sini? Yang foto tadi cari lah. Bentar ya. Loh. Mana dia? Iya, biasanya kalau itu. Paling bawah apa paling atas? Bentar. Nah, ini dia. Select fotonya yang mana mau diselect nih? Ini. Nah, ini dia nih. Lah, kok malah itu. Screenshot, ambil yang screenshot. Nah, ini dia screenshot. Nah, ini dia. This himself. Ya, to Peter Promptly. Nah, ini dia. Gimana caranya, yuk? Share, yuk. Share, mana? Ini udah share-nya. Share-nya gimana? Balik lagi. Nah, share-nya gimana? Udah, nge-share-nya, udah. Balik lagi. Ya. Nah, ini dia. Yo. Ayo, yuk, tolongin. Balik ke Zoom, nge-share-nya tadi. Ya, tolongin. aja Zoom. Nah. Halo, Valen. Ini bukan Zoom ini. Bentar, Bu. Ah, iya, ini dia. Ini Valen. Nih, lihat ya. And they promptly. Ini adanya di ayat berapa? Ayat 16 ya, Markus 16. Halo, Valen. Halo. Loh, pada kemana sih? Valen. Bentar dulu. Oh, ya. Valen. Ya. Valen. Lagi kamar mandi. Ada halah. Nah, ini ya. Untuk kasihan tiang ini ya. Jadi saya nggak berbohong. Ya, di dalam Alkitab di tahun 1970, Alkitab standar New American Standard Bible. Jadi Alkitab yang standar mengambil standar asli dari kitab Yunani ya. Nah, di kitab Yunani itu yang kamu bilang itu lai itu macam-macam itu ayatnya itu ada di ayat 20. Tetapi di situ ya di dalam standar Bible itu dijelaskan ayat tambahan di ke-20 ini, ayat tambahan di ayat 20 ini seharusnya ada di ayat 8. Sudah dikasih tahu di tahun 1970. Lalu nggak salah dong, Lai langsung menulisnya, langsung memindahkannya di ayat 8. Jadi ya itu ya jelas ya Valen. Jadi nggak itu kamu ini ya. Jadi ini dia faktanya. Jadi kamu nggak bisa mengatakan bahwa Lai itu merekayasa loh. Orang ada kok. Dia ditulis di dalam ayatnya yang ke-20. Tetapi di ayat 20 ini ditulis seharusnya ada di ayat 8. Ya langsung aja dipindahin.
tahun selanjutnya langsung aja dipindahin sama Lai di ayat 8. Jadi itu nggak ada rekayasa, sama sekali tidak ada rekayasa. Ini buktinya nih ya. Di dalam kitab Yunani itu langsung ya, and they promptly with moreover this and himself. Nah ini di ayat tambahannya. Di ayat Markus 16 ayat 20 ya. Jadi itu menjawab ya, tidak ada tambahan, tidak ada rekayasa dari Lai. Lai hanya mengikuti petunjuk dari kitab sebelumnya, ya kan, tahun 1960 nih Alkitab saya nih, peninggalan orang tua, udah usang tapi masih ada gitu loh. Ya, jadi itu. Ya, kalian ya. Aku udah kasih buktinya ya. Kalau kamu nggak terima ya terserah. Inilah faktanya. Bu Uti Watimena di Markus 16 ayat 20 di situ bukan bunyinya seperti itu, Bu. Coba Anda bandingkan. Ini baca. Tuh Peter, aku udah kasih nih. Kamu baca nggak? To Peter promptly they reported with more ya. They promptly reported all this instruction. Iya kan? Artinya sama. To Peter nih kan di sini kan to Peter Dimana, promptly. Bu? Saya mengkritisi LAI loh. Markus, Bu. Iya, Markus 16. Tambahannya Iya, nih ya, kalau di LAI ya, Markus 16 itu yang ayat 8-nya ya, di sini dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sedangkan di Textus Receptus juga itu nggak ada. Bagaimana Anda bisa itu ada gitu loh? Loh, bagaimana? Nah, sekarang begini. Kamu ambil itu artikel dari mana? Ini merupakan ini standar ya. Kamu buka di Bible Hub, ini standar Bible Hub. Bible Hub dengan Textus Receptus itu lebih tua mana gitu loh. Loh, Bible Hub kalau bahasa Yunani kan terjemahan salinan awal dalam bahasa Yunani. Bible Hub dengan Textus Receptus itu lebih tua mana? Bagaimana kamu bilang Septus lebih tua mana? Awal-awal itu udah langsung Biblos, langsung bahasa Yunani, nggak ada yang lain. Ya, bahasa perjanjian. Oke, berarti ibu nggak tahu sejarah dari itu ya, nggak tahu sejarah dari. Tahu, jangan kamu bilang nggak tahu. Sekarang Bu, Textus Receptus dibandingkan dengan Biblos Anda itu lebih tua mana? Sedangkan Biblos itu mengambil semua data dari Textus Receptus dari naskah-naskah Yunani yang tertua gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Anda menunjukkan Biblos gitu loh, sedangkan di sini cukup jelas nggak ada penambahan seperti itu. Nah itu dia. Kan aku berarti udah kan bilang ada unsur ditambahkan kan. Sekarang begini. Yang menambah, kamu mau menyalahkan Lai kan? Tapi maaf, Lai sendiri ini di dalam dalam perjanjian lama kitab Alkitab bahasa Inggrisnya sendiri tahun 1970 sudah dikasih tahu. Ayat tambahan itu ada di ayat 20, seharusnya ada di ayat 8. Lalu dipindahkanlah oleh Lai di ayat 8. Nah, sekarang ketika kamu mengatakan Biblos dengan Receptus, kamu harus tahu juga proses kanonisasi. Sudah saya bilang, kanonisasi itu enggak duprak satu paket langsung disalin semua. Kanonisasi itu, Injil kanonik itu ditambah, ketemu lagi, disalin ulang, ketemu lagi, disalin ulang, ditambah. Nah, itu dia. Jadi ketika kamu bilang Repsu itu nggak ada, ya tentu saja setelah di Biblos itu sudah ada. Itu maksudnya. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan karena itu dalam proses. Ketika itu ada, yang satu ada, satu enggak, itu dalam proses. Berarti asumsi berarti Bu. Oh tidak asumsi ya. Kanonisasi itu terakhir sekali selesai tahun ke-395 ya, dan itu disahkan 2 kali. Aku belajar kanonik. Tapi buktinya di sini Bu ya, di sini nggak ada loh Bu. Anda mengambil dari interlinear gitu. Boleh saya menjelaskan? Iya, silakan Pak Pitro. Jadi begini, siapa namamu? Valen. Jadi kami tidak pernah mengklaim bahwa kami itu punya kitab yang blok jatuh dan langsung jadi. Kitab suci Kristen dan tidak boleh suatu agama dinilai dengan yang bukan dia pernah klaim. Ya toh? Saya tidak tahu kamu mewakili Islam atau mewakili Yahudi. Kalau Islam kan mengklaim bahwa kitab sucinya jatuh blok dari langit atau dari mana, jadi tidak ada perubahan menurutnya, padahal ada perubahan. Semua teks kitab suci di dunia ini mengalami perubahan dan penambahan. Ya, dalam proses. Buti sebentar. Mengenai Markus. Oke ya, tunggu dulu ya. Ini besok gini aja ya. Gini ya.
Biar Pitro ngomong, saya mute ya. Biar Pitro ngomong, silakan Pitro ya. Saya udah Gini ya. Saya kan menjelaskan dari LAI dan saya bandingkan ke Textus Receptus. Ya, berarti di sini ada penambahan gitu loh. Valen, saya sudah mendengar tadi semua narasimu. Saya sudah menangkap semua. Maka saya mau menjelaskan ini, ya toh? Maka saya buat pengantar dulu bahwa kitab suci itu harus dinilai, dikritik, diapresiasi atau dikritik sesuai dengan klaimnya. Jadi saya sudah mengatakan tadi bahwa Kristen itu tidak pernah mengklaim punya kitab suci yang blok jadi semua, tetapi itu adalah suatu proses yang panjang. Ada yang sudah ya, tapi kan LAI sendiri di situ kalau kita ngelihat konteks. Saya dulu. Tunggu dulu. Pitro sebentar. Oke, Pak Pitro, you dialog dengan saya Pak Pitro ya. Gua akhiri dulu Zoom ini ya. Pak Pitro live di enggak tunggu dulu. Kalau Pak Pitro mau dialog dengan saya akhiri dulu ini. Live ini saya akhiri. Saya pindah ke channel saya ya. Jangan kabur dong, sebentar. Di sini saja, enggak apa-apa. Di sini saja, Bro. Valen sebentar. Maaf Pitro, sebentar ya. Tadi Valen mengklaim kalau itu ayat editionnya tidak ada di LAI. LAI menambah-nambahkan, tetapi saya sudah kasih bukti. Terserah kamu mau terima makanya, atau tidak. Bu, saya tanya ke Anda. Saya tanya ke Anda, Receptus sama Biblos kamu lebih dulu mana gitu loh. Ya, kalaupun itu lebih Receptus memang tidak ada. Kan saya bilang ada proses. Ketika ditambah sudah masuk ke dalam Biblos, kenapa enggak? Why not? Karena itu dalam proses. Saya bisa jelaskan ini semua dengan data. Bisa semua diam enggak? Iya, sudah saya kasih datanya ya. Di tahun 1970 itu ada di ayat 20. Tetapi dengan catatan bahwa itu seharusnya ada di ayat 8. Lalu kenapa LAI menaruhnya di ayat 8? Kamu bilang itu tambahan. Ayat itu ada di ayat 20. Bisa berhenti dulu nggak sih? Uti bisa berhenti dulu nggak? Bisa berhenti dulu nggak semua? Jadi satu-satu dong bicara. Satu-satu yang bicara. Satu-satu yang bicara. Sekarang yang lagi bicara Uti sama Bang Valen, Pak Petro diam dulu. Jadi gini ya, saya kan menjelaskan dari sudut pandang LAI gitu loh. Dan saya mengambil rujukan dari Textus Receptus gitu loh, yang lebih tua dari LAI bahkan dari Biblos gitu loh. Makanya di situ kan nggak ada di Textus Receptus, tapi di LAI ada gitu loh. Jadi ada suatu konsep penambahan satu paragraf dan itu tidak bisa dibohongi gitu. Anda mempunyai dalih bahwa itu adalah suatu proses, itu hak Anda gitu. Tapi sebenarnya di dalam Textus Receptus itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi kalau Anda mau berkata itu ditambah-tambahin itu memang ditambahin di situ gitu loh. Iya. Sekarang kamu enggak sebentar. Saya bisa jelaskan Enggak sebentar Pitro, sebentar. Kamu enggak dengar maksud saya. Kamu enggak ngerti ngomongan saya. Yang kami pakai ini di Biblos. Jadi standar kami Biblos walaupun ada Septus. Ya dengarkan dulu. Nggak bisa dulu. Ya, makanya saya Anda itu saya tanya ya Biblos dengan Textus Receptus lebih tua mana gitu loh. Nah, yang lebih tua kan memang Septus Receptus, dia kan duluan. Nah, duluan itu kan belum ada. Setelah itu dia menjadi Biblos. Nah, sekarang gini, setelah dia menjadi Biblos, ada tambahan di situ. Tambahannya di ayat 20, tetapi dikasih tahu seharusnya ini ada di ayat 8. Nah, kalau makanya lain tambahan ada di ayat 20. Di ayat 20 saya buka di Textus Receptus 20 nih ya, saya buka nih, nggak ada juga di Textus Receptus ya. Kamu nggak ngerti kalau gitu maksud saya, nggak nyambung kamu. Memang nggak ada di situ karena belum ada penambahan setelah ditambah di Biblos. Gimana sih? Berarti kan ditambahin Bu. Berarti kan ditambahin Bu. Ditambahin nggak masalah karena prosesnya begitu. Ya udah, selesai berarti Bu. Berarti kalau ditambahin nggak masalah, berarti udah selesai. Berarti kan setuju kalau ditambahin kan setuju, ya kan? Baik, bisa saya jelaskan Valen? Ya, silakan. Bisa saya jelaskan, Valen? Oke, silakan Pak Petro. Begini sahabat-sahabatku yang terkasih, ya toh. Tadi saya sudah kasih pengantar. Nah, mengenai ayat 9 ini, ya. Ayat 8, Pak Petro. Iya, ayat 8. Yang ayat 8 ada toh. And they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed and bla bla bla. Yang tidak ada. Yang harus permasalahkan itu kan di ayat 9-nya. Bukan ayat 9 itu Pak Petro. Ya, saya share screen. Saya share screen lagi ya. Bukan di ayat 9 itu. Saya share screen. Itu tetap di ayat 8 nih. Ya, coba tunjukkan. Nah, ini kan tetap di ayat ke-8 nih. Apa bunyinya?
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, kalimat ini, ya ini saya tutup dulu Pak Petrus ya. Kalimat ini kan saya nggak lihat ya. Coba sebentar. Sebentar. Bisa diperbesar Pak Petrus ya. Ini masih di ayat ke-8 gitu loh. Markus 16 ayat 8 ya. Valen, maaf Valen. Kamu coba kasih unjuk saya di Septus tapi ayat 20-nya. Zoom Kristen buka enggak Pak Petrus? Bisa kita pindah ke sana ya? Ayat 20 dong, Valen. Aku mau lihat dulu ayat 20 Septus Repastusnya coba ayat 20. Ayat 20 coba. Tunjukin aja ke saya biar saya lihat. Valen. Kenapa? Ayat 20 yang Septus Repastus. Ini ayat 20 tunjukkan ke saya. Ayat ini yang versi mana ini? Maaf, maaf. Yang TB atau yang versi mana ini?